Pemirsa, ada 14 poin kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang masuk ke dalam MOU atau nota kesepahaman. Dari 14 poin itu banyak yang menilai bahwa Amerika dipaksa menyerah dari Iran. Kami akan putarkan poin-poin apa saja yang dinilai sangat memenangkan Iran dan sebaliknya mengalahkan atau kurang menguntungkan buat Amerika Serikat. Terutama kita langsung bahas poin yang ke-6, Amerika Serikat dan mitra regionalnya. Ini perlu digarisbawahi ya, ada kata-kata mitra regionalnya berjanji untuk mengembangkan rencana definitif yang disepakati bersama dengan dana setidaknya 300 miliar Amerika Serikat atau setara dengan, ngomongnya aja susah nih, 5.400 triliun rupiah untuk rekonstruksi. Jadi tidak disebut ganti rugi, tapi rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran. Mas Koreksi Hasibullah, dikit boleh? apa Pak Dian? Bukan defisit, definitif. Definitif, iya definitif. Jadi Pak Hasibullah, Amerika Serikat dan mitra regionalnya. Mitra regional kan selama ini negara-negara Teluk ya? Arab Teluk, ya. Arab Teluk ya. Apa iya negara Arab Teluk ini sudah terkonfirmasi mereka akan membantu dana 300 miliar dolar itu? Ya, kalau kita amatin dari proses perundingan yang terjadi selama ini, termasuk mediatornya, itu kan memang melibatkan negara-negara Arab Teluk. Termasuk yang terbaru ini mengalami progres cepat, itu kan setelah Qatar masuk ke lintasan. Dia menjadi mediator, berjam-jam dia berada di Iran, istilahnya nongkrongin bagaimana ini bisa cepat gitu. Jadi keterlibatan Arab Teluk menurut saya sangat kuat di dalam pencapaian sekarang. Nah, saya melihat ada sebenarnya dari 14 ini, Mbak Zilvia, ada 3 menurut saya poin utama yang bisa kita sebut barangkali sebagai intisari daripada pendorong kedua belah pihak ini melakukan sebuah kesepakatan walaupun ini masih permulaannya. Yang pertama memang bagi Iran adalah poin 6. Nah, poin 6 ini sangat-sangat menggiurkan karena angkanya sangat besar dan itu akan berdampak kepada perekonomian Iran yang bertahun-tahun kena hukuman. Dan yang kedua kalau saya ikutin di poin 8. Nah, poin 8 itu adalah konklusi Trump terkait dengan persoalan Iran ini, bahwa ini bukan soal balistik, ini bukan soal ganti rezim, tapi ini soal nuklir. Jadi ini bisa deal karena Trump tidak lagi meliarkan daripada tujuan perang. Dia coba persempit menjadi yang penting Iran tidak mengembangkan senjata nuklir, cukup gitu. Dan yang ketiga saya lihat itu berada di poin kurang lebih 12, yaitu tentang pencairan aset-aset dia yang selama ini dibekukan itu kemudian dicairkan. Nah, ini nyambung sedikit Mbak Zilvia ke sebelum yang terbaru ya, ke yang disampaikan Pak Dian dan Mas Faisal tadi, bahwa saya membaca yang dimiliki Metro ini mendekati beberapa versi yang belakangan sepertinya memang sudah apa namanya sudah mufakat, sudah satu gitu. Itu berbeda dengan beberapa hari sebelumnya yang saya melihat memang ada kayak semacam politik bocoran. Nah, itu kurang lebih terjadi sekitar tanggal 13-14 ya. Itu Iran dengan Amerika itu sama-sama membocorkan versinya masing-masing kepada medianya sehingga menjadi kontradiksi dan itu bikin perang di atas perang gitu. Sudah di Hormuz dia perang, kemudian di Yemen dua perang. Tapi belakangan saya melihat ada kayak semacam perubahan sikap. Itu mereka sama-sama tidak membuka, bahkan nah ini yang terbaru, saya masuk yang terbaru, semalam itu dilakukan penandatanganan yang direncanakan besok Jumat itu lalu ditandatangani di Perancis. Nah, secara elektronik di secara dua tempat elektronik dan terpisah. Ini menjadi perkembangan terbaru. Orang lalu bertanya-tanya dalam hal-hal terkait dengan persoalan ini. Pertanyaan pertama, apakah besok masih akan jadi tanda tangan? Itu kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi seremoni penandatanganan karena penandatanganan sudah dilakukan oleh otoritas tertinggi masing-masing, yaitu Amerika, Presiden Amerika dan Presiden bersaksian. Walaupun ada mujtaba tapi kan beliau tidak menandatangani langsung sebagai pemimpin tertinggi. Jadi sekarang pembahasan di Timur Tengah itu banyak tentang bagaimana besok. Apakah akan jadi penandatanganan atau tidak, dan kemungkinan besar itu tidak akan terjadi penandatanganan. Apakah berbeda kalau misalnya besok tidak jadi perjanjian itu ditandatangani bersama di satu tempat yang sama? Ini yang saya bilang motivasi pendorong di belakangnya apa? Jadi yang kemudian pertanyaan kedua, apa yang membuat Trump ini terburu-buru atau menyegerakan untuk melakukan penandatanganan? Nah,
Kalau kita amati situasi yang terjadi di Perancis, lalu kemudian juga di Timur Tengah, saya menduga ini ada kaitan dengan katakanlah manuvernya Israel, yang saya menyebutnya Israel sebagai pihak ketiga, Mbak Sylvia. Jadi rencana besok itu adalah kurang lebih seperti lagu kalau di kita tenda biru dengan janur kuningnya yang melengkung. Oke. Nah, kalau ini tenda biru dengan janur yang melengkung, ada pihak ketiga namanya Israel. Kenapa? Karena dia menjadi pihak yang paling tersakiti. Kenapa saya menggunakan ungkapan tenda biru itu? Israel hari ini itu betul-betul sakit, mungkin malah lebih sakit daripada serangan 7 Oktober 2023. Kenapa? Karena ini baru untuk pertama kali. Kalau 7 Oktober 2023 Israel diserang memang itu sangat besar, tapi yang menyerang adalah Hamas. Notabene memang dia musuhnya. Hari ini atau tanggal 15 persisnya dia dihancurkan oleh Amerika. Dia dibikin sakit, tapi Sekutunya? yang bikin sakit adalah Trump yang selama ini menjadi pahlawan. Nah, ini Mas Faisal paling sering mengungkap soal itu. Ini presiden terbesar di dalam pembelaannya kepada Israel. Dan ternyata orang yang paling terbesar itu justru sekarang berada dalam perbedaan, bahkan disebut sebagai konflik. Nah, saya malah membacanya lebih dalam lagi ke depan. Ini bisa jadi awal daripada memang konflik yang lebih besar lagi. Karena kita lihat cara berpikirnya, desainnya tentang Timur Tengah baru ini sepertinya ada lebih besar daripada yang ditampakkan hari ini. Masih ada udang di balik batu ya? Udang di dalam saku. Udang di dalam saku, menarik ini jargonnya. Pak Dian, kembali lagi ke poin 6 tadi ya. Dan juga soal pencairan aset Iran yang selama ini dibekukan. Berarti kan selama 40 tahun lebih Iran itu dimiskinkan, sengaja dimiskinkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat. Apa jadinya ketika nanti 300 miliar katakanlah itu benar-betul terrealisasi, asetnya juga dicairkan, apa yang akan dampak yang akan langsung terlihat dari Iran apa, Pak? Mungkin itu pandangan masyarakat umum ya, bahwa dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding besok, yang dalam 60 hari akan ada perjanjian kesepakatannya, perjanjiannya, orang menganggap ini semua akan selesai. Padahal, tolong lihat, isu Iran itu isu nuklir. Dan dengan nuklir itu, yang kedua, Iran dikenakan sanksi yang bertubi-tubi. Bahwa ada aset Iran, itu negosiasi yang tidak terlalu signifikan kalau saya. Sanksinya dulu nomor 1, harus dia atasi. Orang membayangkan seperti ini loh, seperti portal Hormuz gitu, Hormuz itu seperti portal. Perjanjian, bahkan jangankan perjanjian yang akan dibahas 60 hari ke depan. Bayangannya dengan ditandatanganinya MOU ini, Hormuz dibuka. Dan mereka kebanyakan orang membayangkan membuka Hormuz itu seperti membuka portal. Diangkat ini jalan. Padahal di situ ada, disinggung di perjanjian ini, ada ranjau. Menanam ranjau itu lebih membongkar ranjau itu lebih susah daripada menanam ranjau. Dan biaya membongkar ranjau itu bisa 10 kali harga ranjaunya. Apalagi ini di dalam air. Nah, itu saja akan butuh waktu. Jadi salah pahamnya sangat menyimpang ya, menyesatkan. Kalau dibilang perjanjian ini, jangankan perjanjian, MOU ini akan mengatasi semua itu dalam 60 hari ke depan. Jadi tidak simsalabim, keadaan berbalik ya. Terlalu jauh, apalagi kalau menyinggung yang tadi Mas Habibullah, katakan program nuklirnya sendiri. Loh, sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab. Nah, tapi kalau lihatnya begini loh, JCPOA kalau tidak diacak-acak Trump, perjanjian ini semua Iran sudah menjadi negara normal tahun lalu. Karena JCPOA itu 10 tahun. Bertahap. Sanksi juga tidak seperti portal. Begitu. Tidak otomatis dicabut kemudian langsung keadaan normal. Semua boleh. Seperti juga aset. Begitu, emang Amerika segitu gampang mengeluarkan aset. Ketika JCPOA, syarat pengeluaran pencairan aset itu 2 juta setiap tahap. Per tahap. Ada syaratnya. Kalau Iran membebaskan satu situs nuklirnya ditinjau secara komprehensif dan laporannya diverifikasi oleh IAEA dan benar menyatakan situs ini tidak terkait pembuatan nuklir, 2 juta miliar. Baru cair. Baru cair. Ada proses verifikasi.
Oh ya, Ya. itulah peran IAEA Oke. yang selama ini diragukan keobjektivitasannya. Baik. Karena tim inspekturnya semua Baik. dari barat. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.